Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas program PLC atau memprogramkan PLC menggunakan logika atau rangkaian logika NOR. Ya. Sebelum kita programkan, kita berteori dulu sejenak. Kita melihat teori singkatnya. Gerbang NOR itu merupakan OR yang ditambahkan pada outputnya sebuah NOT dengan simbol seperti ini. Jadi ada simbolnya gerbang NOR, simbolnya seperti ini. Lalu persamaan booleannya A tambah B NOT, ya, A tambah B NOT semuanya ini. Lalu untuk membuat diagram laddernya nanti kita bisa menggunakan dua pola atau dua jenis atau dua macam. Kita bisa menggunakan rekayasa input. Inputnya kita rubah dengan teori De Morgan teori, yaitu A tambah B not seperti ini menjadi not A kali not B atau not A not B seperti ini. Jadi rangkaian paralel menjadi rangkaian seri. Nah, kalau kita menggunakan yang De Morgan ini, hasil De Morgan, berarti rangkaiannya seperti ini. Diagram wiringnya untuk logika NOR seperti ini. Jadi ada dua relay A dan relay B, ya. Relay A dan relay B. Lalu relay A dan relay B ini kita gunakan normally close-nya untuk relay ketiga, menghidupkan relay ketiga, dan relay ketiga ini menghidupkan lampu menggunakan normally open-nya. Ya, relay ketiga itu menggunakan normally open-nya untuk menghidupkan lampu. Ini kalau kita gunakan diagram wiring menggunakan relay. Kalau sistem penguatan biasa ya tinggal kita buat saja dua input A dan B ini kita ambil normally close-nya lalu kita hubungkan dengan lampu langsung. Ya, seperti itu. Jadi ini teorinya. Sedikit teori yang berhubungan dengan relay. Lalu kita coba implementasikan atau kita konversikan ke PLC. Karena kita menggunakan rekayasa NOR, ya, rekayasa input menggunakan De Morgan teori, maka not A kali not B ini merupakan NOR, bukan N, ya, bukan N tapi NOR. Kenapa? Karena kita sudah mengubahnya dari paralel menjadi seri menggunakan teori De Morgan. Lalu outputnya tetap. Tapi kalau misalkan tetap kita menggunakan paralel, ya, tapi normally open-nya yang kita gunakan, berarti outputnya yang kita gunakan normally close pada outputnya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, output ini ada normally open, ada normally close juga pada CX programmernya, ya. Jadi CX programmernya ini outputnya ini, kalau ini normally open karena kita ambil yang ini, tapi kalau kita ambil yang kedua ini normally close coil, ya, normally close. Namun kita menggunakan pola De Morgan sehingga kita tetap menggunakan inputnya yang kita gunakan untuk gerbang NOR ini, sorry. Ini masih N-nya, kita open dulu. Ya. Kita menggunakan NOR, ya. NOR juga ada dua, saya buat NOR yang merekayasa input seperti ini. Ya, seperti ini. Sorry. Ya. Jadi kita rekayasa inputnya, kita menggunakan not A dan not B, tapi seri. Karena kita menggunakan teori De Morgan untuk gerbang NOR. Harusnya NOR itu kan paralel, tapi ini seri. Karena kita gunakan De Morgan teori. Nah, ini ya kita buat sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada pengoperasian CX programmer. Pengoperasiannya kalau untuk rangkaian sederhana seperti ini sangat gampang. Kita tinggal ambil saja normally close-nya. Untuk input ini ada 3. Untuk restart, A dan B. Kita ambil yang normally close-nya, lalu kita isi data. Data ini sesuai dengan pin in pada PLC. Lalu kita serikan dengan outputnya, lalu outputnya ambil data pin out dari PLC. Seperti itu saja.
Jadi sangat sederhana. Lalu ini kita bisa simulasikan menggunakan CX Designer. Ya, CX Designer. Kita buat CX Designer. Masih sama. Misalkan seperti ini ada dua input. A dan B ditambah dengan restart. Lalu satu output. Untuk 5 gerbang yang menggunakan dua input dan satu output. Mulai dari AND, ya, NAND, OR, NOR, dan XOR. Dua inputnya tetap. Asal alamatnya tetap, ya kita tidak perlu rubah. Karena alamat untuk A itu tetap 0.00. Untuk B itu 0.01. Untuk outputnya itu 100.00. Lalu untuk restartnya saya pakai 0.02. Ya, seperti itu. Ya. Jadi baik untuk AND, untuk OR, untuk NOR, untuk NAND, sama saja. Nah, sekarang kita gunakan untuk OR. Ya, kita gunakan untuk OR. Tinggal kita, setelah kita buat ini, sebagaimana biasa, tombol ini kita ambil dari push buttonnya. Ya, ambil dari push buttonnya. Cara mengambilnya tinggal klik di sini, lalu gambar di mana. Misalnya seperti itu. Lalu ini jadi push button, lalu mengatur warna, mengatur label, dan sebagainya seperti biasa. Jadi tidak perlu dipersulit. Jadi sebenarnya sangat gampang, ya. Ya, sangat gampang. Asal kita ada niat untuk belajar dengan serius. Nah, ini tinggal kita simulasikan saja. Kita tekan tools, lalu kita klik. Ya, kita klik test, lalu yes to all. Ya, karena kita ada sedikit merubah tadi. Yes to all. Karena CX programmernya kita tutup, ini menggunakan NAND, ya. Kita harus buka yang yang NOR, ya. Kita harus buka yang NOR. Ya, kita pakai yang NOR. Ya, kita pakai yang NOR. NOR ini ada dua, ada yang rekayasa input, ada yang tetap output. Jadi kita ambil salah satunya. Ya. Lalu kita start. Sudah terbuka NOR CXP. CX Programmer, ya. Ini walaupun ini extension tapi artinya CX Programmer. NOR CX Programmer extensionnya. Lalu kita start. Kita tinggal menunggu. Ya, kita menunggu beberapa saat. Ini programnya CX Programmernya sudah. Ya, untuk gerbang NOR ini menggunakan kita gunakan yang De Morgan. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu, NOR itu apabila salah satu inputnya 0, maka outputnya pasti 1. Atau sebaliknya, apabila salah satu inputnya 1, ya, maka outputnya pasti 0. Ya. Salah satu inputnya 1, outputnya pasti 0. Outputnya 1 apabila semua inputnya 0. Ya, sorry, tadi saya bilang apabila salah satu inputnya 0. Apabila semua inputnya 0, maka outputnya pasti 1. Kita lihat di sini. Ya. Ini semuanya masih 0, saya belum buat apa-apa. Tapi karena ini normally close, ya dia sudah hidup memang, sehingga walaupun 0 dia sudah, lampunya sudah hidup, dan lampu di sini sudah hidup. Ya. Nah, itu karakteristik dari gerbang NOR. Jadi outputnya akan 0 apabila semua inputnya 0. Ya, kalau salah satu inputnya 1, pasti outputnya salah satu inputnya 0, pasti outputnya juga 1. Karena gerbangnya NOR. Seperti itu. Jadi kita belajar kembali bagaimana teori tentang gerbang-gerbang dasar, mulai dari AND, OR, NAND, NOR, dan XOR. Nah, ini kita bisa buat simulasinya seperti yang saya bilang pada CX Designer ini. Kita matikan dulu ini karena ini untuk yang lalu. Ya, kita matikan. Jadi kita buat simulasinya menggunakan ini. Cara membuat
simulasi atau HMI pada CX Designer juga itu sangat mudah, karena tinggal buat tombolnya lalu tombolnya diaktifkan sesuai dengan program, di mana mengaktifkannya input pada pin in dan output pada pin out. Seperti itu. Setelah kita sudah buat seperti ini, lalu kita tekan tools, lalu tekan test, akan tampil pop-up window seperti ini, lalu kita buka program yang akan kita jalankan itu program apa. Ya, karena tadi kita bilang NOR, kita ambil yang NOR. Ya, kita ambil yang NOR lalu kita open. Ya, sudah terbuka NOR-nya. Ya, NOR-nya sudah terbuka, lalu start. Ya, kita menunggu beberapa saat. Kita menunggu beberapa saat. Setelah dia membaca, mendownload, maka dia akan tampilkan jendela simulasinya atau HMI simulasinya untuk membuat simulasi pada program PLC menggunakan logika NOR seperti ini. Jadi inputnya ada 2, outputnya 1. Hanya ditambah dengan restart atau untuk mematikan, menghidupkan. Seperti ini misalnya, ya. Ya, seperti ini. Jadi lampunya sudah menyala. Padahal kedua input ini masih 0. Kenapa? Karakteristik dari NOR, ya, karakteristik dari 0, apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya pasti 0. Tapi apabila kedua atau semua inputnya 0, maka outputnya pasti 1. Kita coba matikan 1 atau hidupkan 1, maka mati. Lampunya mati. Ya. Matikan dua-duanya. Tetap lampunya mati, jadi dua-duanya mati. A dan B-nya tidak mengantarkan arus. Kalau kita hidupkan salah satu, maka arus langsung dihubungkan ke yang berikutnya. Karena satunya masih 0, ya. Satunya masih 0, maka outputnya, ya, outputnya 0. Sekarang kita coba hidupkan, ya. Jadi dua-duanya 0, maka outputnya jadi 1. Atau salah satunya 0, salah satunya 0, pasti outputnya 0. Seperti itu. Jadi inilah merupakan simulasinya untuk program PLC untuk rangkaian logika dasar untuk gerbang NOR seperti ini. Jadi sekali lagi silakan dicermati, dan kalau ada kesalahan saya tolong dikoreksi dan ditulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan silakan dipertanyakan di kolom komentar, nanti saya akan respon. Sekali lagi, channel saya Lukas Wila pada YouTube. Saya kira demikian. Selamat belajar. Ya, selamat belajar. Sukses buat kita semua. Kita harus sadar bahwa belajar itu tidak mengenal usia dan belajar sepanjang hayat. Selamat belajar, sukses buat kita.